Terima kasih buat waktu yang telah diberikan kepada saya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS dari pengantar ilmu politik. Nah, bahan referensi yang dipakai di sini yaitu buku Dasar-dasar Ilmu Politik karya Prof. Meriam Murjaljo, penerbit PT Gramedia Pustaka Ulama Jakarta 2007. Yang dibahas di sini yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 6. Sebelum dimulai, pertama-tama perkenalkan. Nama saya Amin Flanking Bey Bineno. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Nusa Cendana, Fakultas Fisik Prodi Sosiologi semester 9. Langsung saja, sifat arti dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya, bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik masih banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Nah, ilmu politik sebagai pengetahuan. Awal para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Nah, apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah suatu ilmu yang mempelajari politik atau politis atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakan sebagai endam oinam atau the good life. Kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Nah, menurut Roth, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Nah, menurut Andre, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan, dan mengamandemen peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Definisi ilmu politik dibagi menjadi 5 poin penting, yakni negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian atau alokasi. Bidang-bidang ilmu politik dalam Contemporary Political Sciences terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang: teori politik, sejarah perkembangan ide politik, lembaga-lembaga politik, undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintahan, perbandingan lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum atau partai-partai politik. Nah, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari
kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Konsep-konsep politik. Pertama itu teori politik. Teori politik adalah bahasan dari generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta. Dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik ini, dunia fana ini, pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemologi harus dipecahkan dahulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Teori politik sistematis. Teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasi norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik, dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Nah, menurut Robert mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batasan sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pengantar. Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Itu pendekatan legal dan pendekatan dan institusional telah diusulkan dengan pendekatan perilaku, pasca perilaku, dan pendekatan neomarkis. Selanjutnya muncul dan berkembang pendekatan-pendekatan lainnya seperti pilihan rasional, teori ketergantungan, dan estetisme baru. Berkat interaksi dengan konsep serta metode tertentu dari ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan ekonomi, maka ilmu politik telah berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak aspek yang tadinya tidak dihiraukan. Ilmu politik saat ini lebih dinamis dan lebih mendekati realitas. Pendekatan dibagi menjadi 6, itu pendekatan legal, pendekatan perilaku, pendekatan neomarkis, teori ketergantungan, pendekatan pilihan rasional, pendekatan intensisme baru. Kesimpulan, tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik yang diuraikan di atas adalah terakumulasinya pengetahuan, analisis, dan polemik antara para sarjana yang kadang-kadang sifatnya telah memperkaya kiasan analis. Seperti sering terjadi dalam perdebatan intelektual, pihak-pihak yang bersangkutan mempertajam alat analis masing-masing dan meneliti kembali rangka metode dan tujuan dari ilmu politik. Interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya juga telah memperluas cakrawala hasil dari dialog. Ini sangat mendorong perkembangannya ilmu politik itu
sendiri, baik di bidang pembinaan teori maupun di bidang penelitian perbandingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Demokrasi, kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan berbagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos pengertian berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi yang di Indonesia itu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara. Komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Pengantar, seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal lineal bertentangan dengan hak asasi pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat. Dan dalam dekade 50 telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran pikiran komunisme atau Marxisme, Leninisme, yaitu ajaran Marx seperti yang ditafsirkan oleh Lenin. Berikut Undang-Undang Dasar. Pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris Constitution menjadi Undang-Undang Dasar. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah Undang UUD, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, padahal istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Nah, konstitusionalisme, undang-undang sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep ini, suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang pertama dirumuskan. Ideologi pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintahan perlu dibatasi kekuasaan agar penyelenggaranya tidak bersifat semena-mena. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar yaitu yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antar ketiganya. Yang kedua itu, undang-undang memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintahan dan sebagainya. Dalam arti ini, undang-undang memiliki kedudukan sebagai dokumen legal yang khusus. Prosedur mengubah amandemen merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara kelembagaan tanpa kecuali. Undang-Undang Dasar Konferensi adalah suatu perilaku kenegaraan yang didasarkan tindak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan kepresidenan. Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa
Undang-undang dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diganti menjadi Undang-Undang Dasar RI 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Sementara 1950 dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar yang kini berlaku juga telah mengalami beberapa amandemen. Sekalipun demikian, ada baiknya kita mempelajari secara khusus beberapa peristiwa yang dialami Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 krisis yang berlangsung melibatkan Undang-Undang Dasar. Pertama, pada bulan November 1945, sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kedua, Juli 1999, kita kembali ke Undang-Undang 1945. Ketiga, 1999 sampai 2002 terjadi 4 amandemen yang banyak mengubah sistem ketatanegaraan kita. Sekian video yang dapat saya bagikan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih.